Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Oke, spekulasi terkait dengan masa depan Erik ten Hag masih terus bergulir. Kepastian ataupun kejelasan ini masih terus dinantikan ya oleh banyak fans, termasuk juga gue. Walaupun tentu saja ada banyak teori, ada banyak pendapat, ada apa sebenarnya di hal ini, apakah benar-benar ada atau tidak, akan seperti apa ujungnya dan lain-lain. Fans tentu saja berharap ujungnya itu adalah musim depan lebih baik daripada musim lalu, kan itu sebenarnya. Oke. Dan terkait dengan hal tersebut, ada sebuah artikel yang gue akan ambil dari Manchester Evening News. Gue ambil dari MUFC MPB ya, di mana Tyrone Marshall ini menulis kalau selalu menempatkan Gareth Southgate di posisi teratas calon pengganti Erik ten Hag. Dan ya karena dia juga punya koneksi dengan Dan Ashworth dan juga Sir Dave Brassbold, tapi tentu saja saat ini dia tidak bisa dijangkau karena masih konsentrasi dengan tim nasional Inggris. Ada semacam kayak ketidakpastian ya dari Ineos untuk memecat Erik ten Hag tanpa adanya rencana yang jelas untuk mencari pengganti. Ada beberapa nama manajer yang tentu saja dihubung-hubungkan terkait dengan hal ini ya. Dan Ineos ingin memastikan lebih tepatnya kalau mereka ini memutuskan untuk mengganti, ini merupakan pengganti yang tepat dan bukannya hanya terdorong oleh beberapa pendapat saja ya, yang dimana tidak begitu meyakinkan. Dari Manchester World di situ disebutkan juga, ada sebuah artikel ya yang menyebutkan kalau Gareth Southgate juga dilihat sebagai calon pengganti nomor 1 di Manchester United sebagai posisi head coach. Tapi tentu saja posisinya di Euro ini membuat rumit. Southgate ini disebutkan juga merupakan fans dari Manchester United. Oh wow. Dan juga dikagumi oleh banyak pihak di Ineos. Dan percaya kalau dia ini akan menjadi head coach yang perfect, yang mereka cari untuk mengimplementasikan hal-hal yang ingin mereka lakukan untuk Manchester United. Gareth Southgate disebutkan juga pastinya akan tertarik ya untuk menduduki posisi tersebut ya, walaupun tentu saja dia akan membutuhkan bantuan, keyakinan ya di level power, di mana yang dia butuhkan terutama ketika akan membuat keputusan-keputusan kunci. Wow, Gareth Southgate kali ini yang disebutkan menjadi calon kuat. Ini banyak sekali simpang siur. Ada artikel yang menyebutkan Thomas Tuchel, ada yang menyebutkan Graham Potter, Mauricio Pochettino. Kali ini Gareth Southgate yang gue ingat betul di polling yang dilakukan oleh The Athletic, Gareth Southgate itu menempati posisi paling bawah ya, dengan kalau tidak salah hanya 2% saja. Artinya Gareth Southgate jauh dari jauh dari favorit oleh fans Manchester United kalau memang Ineos ini akan menghentikan Erik ten Hag di tengah jalan. Nah, bagaimana gue melihat Gareth Southgate sendiri? Kayaknya sudah pernah gue bahas di channel ini, di Football United ya. Gue melihat memang Gareth Southgate ini selama beberapa periode yang lumayan panjang ini dia kan dengan tim nasional Inggris. Dan gue melihat bagaimana mengelola sebuah tim nasional dengan klub ini berbeda. Apalagi Manchester United, dan dia tidak memiliki modal yang bagus, paling tidak dari sisi fans, sehingga tekanan ini akan semakin besar. Maksud gue apa? Maksud gue adalah kalau seandainya dia di awal katakanlah betul Gareth Southgate menangani Manchester United, lalu ada kegoyahan di sana, bisa dibayangkan bagaimana riuh serangan kepada Gareth Southgate. Dan ini kan bukan sesuatu yang akan menjadi bagus, karena media pasti akan bermain di sana, sosial media banyak akan sangat tsunami serangan terhadap Gareth Southgate. Gue bisa membayangkan hal tersebut, dan ini akan menggoyahkan betul dressing room. Ujungnya apa? Tambah kacau. Ini menurut gue secara ringan amatiran kalau dia gagal di awal. Tapi ketika dia memang bisa membawa sebuah hal yang lebih positif, mungkin hasil-hasil yang lebih bagus, tentu saja itu juga tidak akan langsung merubah perspektif fans, karena itu tadi begitu banyaknya fans yang tidak sepakat terkait dengan Gareth Southgate. Gue sendiri secara ringan amatiran, balik lagi ya, gue menilai memang di level klub pun dia juga belum teruji.
Manchester United butuh memang pelatih paling tidak yang sudah teruji di level klub ya, dengan raihan baik itu berupa trofi maupun juga permainan yang itu saja sebenarnya ketika dibawa ke Manchester United tidak mudah untuk meneruskannya. Kita tahu bagaimana Jose Mourinho, kita tahu bagaimana Louis van Gaal, dua pelatih senior ya, yang malang melintang, memiliki pengalaman, memiliki prestasi yang luar biasa di sisi klub yang berbeda-beda pula ya, di berbagai negara. Ketika datang ke Manchester United ternyata tidak bisa sukses seperti kayak di klub-klub sebelumnya, karena memang sangat berbeda sejauh ini Manchester United. Memang ada perubahan yang dibawa oleh Ineos, perubahan di sisi manajemen, menunjuk orang-orang yang memang lebih punya background sepak bola, katakanlah demikian. Tapi ini kan tetap butuh proses. Dari situ gue tidak berpikir, jujur aja sih, gue tidak begitu optimis ya terkait dengan Gareth Southgate kalau memang datang ke Manchester United. Di sisi lain gue juga melihat misalnya bagaimana nama-nama lain pun juga, apalagi kalau Gareth Southgate ketika nanti memang ditunjuk. Oke, gue lanjutkan. Dan gue juga melihat bagaimana memang Gareth Southgate kalau memang ditunjuk, maka praktis dia punya waktu yang sangat pendek sekali dari selesainya Euro selesai itu kan kurang lebih tengah Juli, dan Manchester United praktis hanya punya waktu yang sangat mungkin sekitar 3-4 minggu saja sebelum liga itu mulai. Dan Gareth Southgate juga gue nggak tahu apakah dia akan melakukan apa yang dilakukan oleh Louis van Gaal ya setelah Piala Dunia Brazil, artinya tidak ada liburan tapi langsung bergabung ke pre-season Manchester United, di mana ya dia juga tidak akan ikut mempersiapkan pre-season tersebut. Dan pre-season itu kan menurut gue penting untuk persiapan di musim yang sebenarnya. Gue ingat benar bagaimana misalnya Louis van Gaal ya, yang memang tidak ikut terlalu terlibat di pre-season, dan ketika pre-season dari Manchester United di Amerika pada saat itu cukup bagus, tapi ketika masuk ke liga, bahkan di pertandingan pertama mereka kalah di kandang sendiri. Artinya memang penting. Poin gue adalah penting bagaimana pelatih itu juga ikut secara langsung ke persiapan untuk musim depan. Dalam hari ini adalah ke pre-season. Selama itu tidak terjadi, ya tidak akan bisa maksimal juga situasi dari klub bersama dengan pelatih baru itu di musim yang baru pula ya. Jadi menurut gue memang, gue nggak yakin Gareth Southgate ini menjadi calon kuat, dan gue tidak yakin juga, dan sekaligus juga tidak berharap ya sebenarnya dia akan datang ke Old Trafford, apalagi kalau seandainya memang Erik ten Hag ini dipecat oleh Manchester. Tapi bagaimana menurut Sobat Football nanti terkait dengan spekulasi Gareth Southgate ini? Setuju, tidak setuju, apa alasannya? Silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga dilindungi terus oleh Allah sekeluarga, semuanya lancar-lancar terus, usaha positifnya murah-murah rezekinya, sehat-sehat selalu sekeluarga. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.